Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor finance lagi bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, dan terakhir PNBN. Langsung saja ke yang pertama, ada BJTM yang hari ini ditutup menguat 1,34% ke harga 755. Kalau dilihat transaksi asing, net sell broker semari belum terlihat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BJTM seperti apa ya? Seperti analisa saya kemarin, BJTM ya maksimal 340. Kemungkinan besar tetap konsol ya. Jadi nggak valid lagi, ini gagal pola cup and handle-nya, dan BJTM bukannya konsolidasi di 755 7800 ternyata balik lagi ke awal ya, 740 sampai 780, naik turunnya 40 poin. Dengan kondisi seperti ini ya, kalau bisa beli dekat support aja, jual dekat resisten, udah tektokin aja ya. Sepertinya sama BJTM masih akan konsolidasi di bulan Mei ya, kecuali memang ISG crash jebol 7500 ISG itu sampai 7400 ya, pot luang jebol juga ini supportnya. Tapi kalau masih aman-aman aja dan juga ISG besok minggu depan rebound, tetap BJTM ada peluang rebound, targetnya 760 780. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang ditutup juga menguat 0,7% ke harga 1425. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR masih sama, sepertinya juga akan konsolidasi di range harga supportnya 1400 dan resistennya 1460. Dan yang perlu hati-hati, tapi nggak masalah selama ISG aman ya di atas 7500. Kalau nggak, BJBR juga bisa membentuk pola cup and handle terbalik. Kalau sampai jebol 1400 berpeluang, hitung aja seperti ini, balik ya. Kemungkinan tetap bisa ke 1300 ya untuk BJBR. Apakah mungkin ke situ ya, terlalu dalam ya, kecuali memang ISG crash. Kalau menurut pandangan saya tetap sama, kemungkinan masih akan konsolidasi support 1400, resisten 1460. Kalau dilihat candle mingguannya terlihat juga kan konsol, tapi ini volumenya meningkat dan dia mau konsol. Kalau candle mingguan, kalau dia break ini 1500 lanjut uptrend. Tapi apakah mungkin dengan kondisi ISG yang masih tertekan agak berat, kemungkinan dia sama, masih akan konsolidasi. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang ditutup menguat 1,77% ke harga 1435. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS juga jebol 1500 ya, yang waktu itu saya perkirakan bertahan. Kemarin dia crash, jebol, dan ada candle hammer. Apakah ini ada perlawanan? Ya, kalau mau ada perlawanan nggak boleh lagi turun dari 1400 itu aja. Jangan lihat ekornya. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 1400. Kalau misalnya Bapak Ibu ada beli itu di 1400, 1435, jual dulu. Kalau dia kembali turun dari 1400, itu aja ya. Kalau mau pakai cut loss ya bisa seperti itu. Kalau nggak pakai cut loss juga nggak masalah. Tapi kalau nggak pakai cut loss ya, potensi penurunannya hitung aja nih pola descending triangle-nya. Kitaran ini bisa nih 1100 sampai 1000 itu arah penurunannya. Karena BRIS ini kan posisinya lagi downtrend. Jadi ya kalau mau pakai cut loss lah. Jangan ditahan-tahan ya. Dan kemungkinan kalau BRIS lanjut naik karena candle hammer ya, ada peluang targetnya 1500 akan uji neckline-nya. Dan itu ada bisa pola dead cat bond. Ini turun, naik, turun, naik. Kalau konsol di sini sih bagus, beli support, jual resisten, tektokin aja 3-4%, mungkin dapat beli support, jual resisten. Pokoknya kalau dia jebol 1400 nih ya jual dulu. Nih ya, jangan ditahan-tahan kalau niatnya pakai cut loss. Jadi seperti itu. Untuk BRIS, MACD-nya masih mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Ya, kalau bisa cuan bungkus saja. Kalau beli support naik, jual. Kalau turun, cut loss. Udah. Sesimpel itu ya. Tapi memang berat kalau untuk cut loss nih. Apalagi dana-dana besar, apalagi pakai margin, waduh ya, biasanya nggak rela. Jadi seperti itu. Untuk BRIS, langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang hari ini ditutup di harga 870 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro juga jebol 1000 dan turun ya. 880-nya juga dijebol. Ya masih bisa ditoleransi lah. Masih 2 tick di bawah support ya. Kondisi doji ya harus rebound. Nggak boleh lagi nggak rebound.
Dan harusnya ini low-nya aja. Nggak boleh lagi membuat low dari 850. Kalau dia membuat low di bawah 850 berarti lanjut downtrend ya. Jadi seperti itu untuk agro. Mending kondisi seperti ini ODT aja. Kalau bisa profit jual. Jangan mikirin ya, karena ini satu kali candle hijau, habis itu merah. Bahkan habis rebound, hari itu juga bisa langsung turun lagi ya, karena posisinya lagi downtrend. Jadi seperti itu. Untuk agro lebih ke wait and see aja dulu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, ya atur aja bagaimana strategi masing-masing. Neckline-nya itu ada di 800. Nah, jadi ada peluang dia tuh kalau jebol lagi membuat low baru di bawah 850 ke 800. Jadi seperti itu. Untuk agro, langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini ditutup menguat 4,56% ke harga 206. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBKP ini ya masih sama ya. Ini gambaran saya sepertinya kuat nih. Dia paling rendahnya 196 ya. Dan itu pun ditarik naik. Dan dia pernah tutup itu di 197 low-nya. Jadi ya ini sepertinya valid untuk BBKP konsolidasi. Resistennya 220. Jadi lumayan tuh. Kalau beli di support bisa dapat 7% kalau jual di 220. Pokoknya kalau dia balik di bawah 200 out aja. Cut loss-nya sekitar 4%. Bisa seperti itu. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 196 ya jual aja. Ya cut loss-nya atau 195 lah. 5%. Target profit 6 sampai 8% ya. Kalau baru beli di harga sekarang. Pokoknya cut aja kalau dia kembali merah. Berarti nggak kuat. Udah itu aja. Apalagi sampai tutup di bawah 197. Jadi kondisi seperti ini BBKP menurut saya menarik. Dan ini candle mingguannya juga doji dengan volume besar. Ya harusnya ada rebound lah minggu depan. Ya. Dan juga BBKP 3 bulan itu low-nya terus turun. Dan BBKP di candle bulanan 3 bulan turun dengan volume yang makin kecil. Ya harusnya ada candle hijau di bulan Mei ya. Karena ya BBKP ini nggak terlalu berkolerasi dengan ISG ya. Jadi tetap bisa ada reboundnya. Untuk BBKP ya bisa aja candle hijau bulan Mei. Jadi seperti itu. Untuk BBKP ini menarik juga diperhatikan ya. Untuk Bapak Ibu coba spek buy kalau berminat. Ini volume juga meningkat hari ini. Harusnya tetap minggu depan itu peluang uji 216 sampai 220 itu sangat berpotensi. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6 ada BNGA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,48% ke harga 995. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA sudah mencapai yang saya targetkan itu ya, area 1000 sampai ya toleransinya 980 ini. Ini ya area demand-nya ya. Yang penting toleransinya 980, jebol itu jual. Udah, kalau Bapak Ibu mau nawar sampai bawah juga nggak masalah kalau mau beli di 980. Tapi harusnya ini sepertinya tetap akan ada pantulan untuk BNGA ya. Di area 90 sampai 1000 ini. Jadi ada peluang untuk teknika rebound dia minggu depan. Target reboundnya kemana? Tapi tipis saja kemungkinan ya. 1020 sampai 1040. Kondisi seperti ini ya bisa konsol di area ini untuk BNGA. Jadi ya kalaupun mau coba beli, ini risk rewardnya. Risknya cuma 2,3%, target profit 4,53%. Jadi risk rewardnya 1:2. Kalau kondisi seperti ini. Yang penting Bapak Ibu kalau minat beli BNGA ya bisa ikutin trading plan saya seperti ini atau strategi masing-masing ya. Nggak harus sama. Jadi seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham ke-7. Ada PNBS yang hari ini ditutup di harga 58. Belum kemana-mana. Kalau dia transaksi asing hari ini malah nggak ada jual beli ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS sudah gagal lagi lewat 65 dan dia konsol lagi di bawah ya. Dan dia juga di bawah 60. Kondisi seperti ini dia konsolidasi ya. Minggu depan harus naik. Minimal tutup di 60. Hari Jumat minggu depannya harus tutup di 60. Kalau enggak rawan. Apalagi kalau dia minggu depan malah turun dari 57 berarti lanjut downtrend. Kalau ditarik tren dari atas ini kan dia baru retest lagi nih. Sudah 2 kali dia retest. 1, 2 ya. Harusnya yang kedua nih rebound. Minimal tutup di 60. Kalau enggak bisa pola dead cat bond. Nah, jadi seperti itu. Ya, untuk PNBS hari ini doji ya Selasa harus rebound.
Seperti itu. Untuk PNBS kalau niat beli ini ya cut loss saja di 56. Udah cut lossnya paling 4% ya. Tapi ini kembali di disclaimer on. Seperti itu. Untuk PNBS langsung saja ke saham 8. Ada PNLF yang hari ini ditutup menguat 2,04% ke harga 200. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNLF saya nggak perhatikan juga, padahal saya juga dulu yang buat harganya ya, kemungkinan tetap di 192 ini ada pantulan dan bisa jadi ini swing low-nya di sini ya. Awalnya saya perkirakan di sini ya, tapi ternyata ya maksimalnya di 192. Harusnya perubahan praksi harga, tapi ini bisa dibilang dia reject karena satu hari turun, esokannya hari ini dia naik lagi dan tutup. Ya asal jangan merah lagi lah. Kalau dia merah lagi jual aja dulu, nggak usah nunggu sampai 192. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 200 exit aja ya. Atau tergantung masing-masing bagaimana strateginya ya. Jadi seperti itu. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini juga. Kalau Bapak Ibu ya dia mantul dari golden ratio-nya ya. Kemarin dia juga mantul tuh dari golden ratio-nya 0,618. Hari ini dia open-nya aja gap down, tapi habis itu ditarik naik. Itu lumayan tuh. Kalau ada yang dapat di harga open-nya ya, udah profit. Jadi seperti itu. Untuk PNLF apakah potensi melanjutkan kenaikan? Sepertinya ya. Yang penting jangan turun lagi dari support kuatnya ya 190. Turun dari ini ya cut. Tapi kalau saya biasanya kalau saya niat beli di 200, dia merah dikit aja saya jual. Kecuali memang satu hari itu langsung tutupannya di bawah 192 atau dekat-dekat 195 ini ya saya hold dengan toleransinya ya jebol 190 baru cut loss. Ya cut lossnya sekitar 6% kalau memang di bawah 190 ya, sekitar 6-7% ya. Ya resikonya itu harus dihitung juga. Tapi kalau dia bisa lanjut naik dan profit ya targetnya 220. Lossnya dari 6% aja ya nih. 186 6% aja udah. Target profit 10% tuh 220. Jadi risk rewardnya 1 banding hampir 1,5. Jadi seperti itu. Untuk PNLF langsung saja ke saham terakhir. Ada PNBN yang hari ini ditutup terkoreksi. Ditutup di harga 950 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PNBN distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNBN ini masih konsolidasi, tapi konsolidasinya makin membuat low-nya lebih kecil ya. Ya, kuncinya jangan turun dari 920 ini. Atau ya, ini juga bisa ya, 900 itu batas maksimal. Tapi ini kelihatannya dia konsol dan selalu bertahan di atas 900 sampai 925 ya. Dan kemungkinan dia konsolnya di atas sini. Supportnya 925 dan resistennya 1000. Nah di area ini ya. Jadi kalau mau beli PNBN ya beli dekat-dekat support aja, jebol support out. Beli di 920, kalau dia jebol 900 jadi cut lossnya sekitar 3-4%. Ya udah, target profit kemana? Target profitnya ya bisa di 1000 atau 1020. Bisa seperti ini ya. Target profitnya terdekat aja 6%. Habis itu bisa sampai 9%. Cut lossnya ya di bawah 900 saja. Ini 4%, 5% aja cut lossnya. Udah, cut aja kalau dia turun dari 900. Tapi belinya kalau bisa ya dekat-dekat 920, 915 atau 925 ini. Kalau harga sekarang nanggung ya. Karena ada resisten minor di 960 nih yang gagal terus dilewati. Jadi ya dia ini kan konsolidasinya di range sempit ini. Malah bisa pola dead cat bond. Jadi sebaiknya belinya dekat support. Ini kan berapa kali dia ngasih profit nih. 2 hari pun dikasih profit. Kemarin dikasih profit. Hari ini dikasih profit. Dia ke 930 naik. 950 lumayan 2% ya. Ke hari kemarin dia sempat turun 920 terus naik tutupannya di 950 30 poin ya kan lumayan 3%. Nah itu di tektokin malah bisa profit nih di PNBN ya, tapi belinya dekat-dekat support di 920 925. Bisa seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, di hari Minggu besok saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader.
Sampai ketemu, tetap semangat dan selamat akhir pekan.